Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa akun. Untuk kali ini kita mencoba untuk menganalisa dan membandingkan nanti keistimewaan kitab suci kita Al-Quranul Karim dibanding dengan kitab suci mereka, yaitu kitab yang kita sebut aja biar tidak menyebut merek, kitab terjemahan. Nah, di sini kita sudah lihat nanti perbandingannya, mana kira-kira yang pantas disebut kitab suci, mana sebenarnya ya yang tidak pantas untuk disebut kitab suci. Anda nanti bisa nilai sendiri. Oh, ini loh kitab suci yang benar, ini loh makna, ini loh kalimatnya, ini loh yang kita hanya membandingkan itu. Kita tidak perlu mengoreksi terlalu dalam materi di dalam kitab suci terjemahan tersebut. Mari kita simak dulu ya apa yang disampaikan oleh orang yang dalam akun ini, kita sebut aja langsung Pak Luis ya. Oke, kita lanjut langsung ke materi yang dia akan sampaikan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nanti perbandingkan antara keistimewaan Al-Qur'an dibanding dengan kitab suci mereka, kaum terjemahan ini ya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran itu menunjukkan keistimewaan bukan hanya dari segi tulisan, tetapi makna manfaat dari kitab suci itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kita simak dulu ini dari kitab suci mereka. Mari kita simak. Ini dalam Alkitab itu ada perintah untuk makan tai dan minum kencing. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Luis Prasetyo. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini. Perintah makan tai dan minum air kencing dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Sudahkah Kristen melaksanakannya? Menurut orang ini, dalam Alkitab itu ada perintah untuk makan tai dan minum kencing. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Jika Anda membaca lengkap dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-27, dan jika Anda memahami dengan baik konteks ayat ini, maka Anda akan tahu bahwa tidak ada sama sekali perintah untuk makan tai dan minum kencing di dalam Alkitab. Konteks dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 27 adalah percakapan antara juru minum dari Raja Asyur dengan Elyakim, kepala istana dari Raja Yehuda. 2 Raja 18 ayat 18, dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Yaasaf, bendahara negara. Ceritanya, juru minum Asyur ini menghasut rakyat Yehuda pada waktu itu supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Raja Yehuda. Kalian bisa lihat di dalam ayat yang ke-30. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Nah, karena ada hasutan-hasutan seperti ini, maka terjadi perdebatan pada waktu itu antara juru minum dari Raja Asyur dengan kepala istana dari kerajaan Yehuda. Bahkan di antara keduanya terjadi saling olok-mengolok. Pada waktu itu Hilkiah mengolok-ngolok kerajaan Asyur dengan mengatakan demikian, aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Hilkiah menantang kerajaan Asyur kalau mereka bisa mengendarai 2000 kuda yang diberikan oleh Raja Yehuda. Nah, mendengar olokan dari kepala istana Yehuda, juru minum Asyur tidak mau kalah dan gantian mengolok mereka dengan berkata demikian, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah,
jadi jelaslah bahwa konteks dari ayat ini sebenarnya bukan hukum seperti misalnya Taurat dan lain-lain. Tetapi konteks dari ayat ini adalah saling olok-mengolok. Bagaimana? Sudah paham maksud dari ayat ini? Oke, nah mari kita sudah dengar ya dari mulut Pendeta Luis Prasetyo bahwa konteks dari ayat yang dikatakan di situ teksnya yaitu makan tai dan minum air kencing itu sebenarnya konteksnya itu olok mengolok. Mari kita bandingkan dengan kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, di mana di kitab suci itu keluar kata-kata itu yang sangat bermanfaat, yang mulia, yang sebagai pengajaran, sebagai diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, bahwa kata-kata itu sangat mulia, sangat baik. Tidak ada kata-kata dalam konteks olok mengolok, dalam konteks minum air kencing atau apapun namanya. Saya tidak bahas terlalu dalam materi di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Pendeta Luis ini. Hanya saja kita bandingkan ya di dalam ajaran kita kitab suci Al-Quran yang Nul Karim yang mulia ini. Semoga para orang yang mendengar ini bisa menilai sendiri mana kitab suci yang sebenar-benarnya itu, mana yang sebenarnya sudah kitab suci yang sudah Anda nilai sendiri. Di dalamnya berisi ada olok mengolok, ada makan tai dan minum air kencing. Ini dari mulut Pendeta Luis sendiri. Ini saya juga buktikan dalam isi kitab tersebut. Ini saya tampilkan di sini. Dalam Lukas 23 ayat 36 ada indikasi mengolok-ngolok. Yang warna kuning ini informasinya ya. Nah, di sini Lukas 63 olok mengolok. Dari Ayub 11 ayat 3 ada olok mengolok dari, pokoknya sangat banyak ini. Saya tidak terlalu menyebutkan perinci nama-nama ayat-ayat di dalam ajaran terjemahan ini. Kita lihat ya. Nah, ini olok mengolok ya. Nah, olok mengolok semua ini. Nah, jalur-jalurnya. Nah, di Matius, silahkan Anda bisa buka di Matius ayat 41 olok mengolok. Di Markus 10 ayat 34 olok-olokan, mengolok-olokan. Nah, jadi informasi olok mengolok ini, ya coba lihat. Nah, ini sangat banyak informasinya ayat mengolok. Nah, jadi ini bukan dari versi saya ya, dari versi dari mereka ini. Dan kita dengar sekali lagi dari mulut Pendeta Luis pun itu mengatakan bahwa itu konteksnya olok mengolok. Artinya olok-olokan. Artinya apa manfaatnya, apa faedahnya? Hal-hal yang begini di dalam kitab untuk pelajaran buat yang mendengar dari kitab ini. Coba mari kita dengar. Hukum seperti misalnya Taurat dan lain-lain. Tetapi konteks dari ayat ini adalah saling olok-mengolok. Bagaimana? Sudah paham maksud dari ayat ini? Nah, jadi jelaslah bahwa konteks dari ayat ini sebenarnya bukan hukum seperti misalnya Taurat dan lain-lain. Tetapi konteks dari ayat ini adalah saling olok-mengolok. Bagaimana? Sudah paham maksud dari ayat ini? Jelaslah bahwa tidak ada yang menyuruh untuk makan tai atau minum kencing dalam ayat ini. God be with you. Coba lihat ya. Memang katanya tidak ada di teks itu makan tai dan air kencing, minum air kencing, tapi konteksnya itu adalah olok mengolok. Dua-duanya dalam ajaran Islam, dalam kitab suci Al-Quran itu tidak seperti yang dia sampaikan ini, berbeda sama sekali. Mari kita bandingkan dengan kemuliaan kitab suci kita Al-Quranul Karim, yang mana semua kata-katanya sopan, baik, dan selalu menggambarkan bahwa itu sebenarnya murni dari kitab suci Al-Quran, itu firman dari Allah dengan bahasa yang sangat luar biasa, dengan penuh hikmah, dengan makna yang bermanfaat buat orang yang mendengar dari ajaran kitab suci tersebut. Mari kita lihat dulu isi dari kandungan kitab suci Al-Quran Nul Karim. Di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim itu Quran surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Saya bacakan dulu ya terjemahannya ini. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab,
sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Nah, di sini sangat tegas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak suka orang yang saling berolok-olokan, saling mengolok-olok, dan tidak ada kalimat di dalam Al-Qur'an itu yang menyuruh saling berolok-olokan dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, ini adalah suatu berbanding terbalik lah dalam keilmuan kitab suci kita dibanding dengan kitab suci kaum terjemahan ini. Saya tampilkan juga dalil-dalil yang lain yang melaknat atau melarang orang untuk berolok-olokan. Di dalam ajaran Islam ini kita sudah mengenal apa sih arti mengolok-olok itu, yaitu istihza. Bisa juga dikatakan istighfar atau meremehkan atau menghina, sukriyah menghina. Nah, kita sudah mengerti bahwa perbuatan seperti ini sangat dilaknat dalam Al-Quranul Karim, dan Rasulullah SAW juga sudah melaknat orang-orang yang suka saling berolok-olok itu. Jadi berbanding terbalik ya dengan apa yang kita saksikan dari ajaran terjemahan ini. Nah, di situ justru malah sebaliknya gitu loh. Inilah kemuliaan kitab suci kita Al-Quranul Karim dalam memaknai makna berolok-olok tersebut. Apakah pantas apa tidak termuat lagi di dalam kitab suci gitu ya kan. Nah, ini larangan umat Islam, larangan ajaran Islam yang mengolok-olok. Saya bacakan dulu dalam Qur'annya Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi di sini sangat jelas ya betapa mulianya ajaran Islam itu, betapa sucinya kitab suci Al-Quran itu. Tidak ada mengajarkan berolok-olok di dalam kitab Al-Quran. Tidak hanya disuruh saling berolok-olok, menceritakan tentang olok-olokan, itu tidak ada diajarkan di Al-Quran. Itu sangat jauh dari makna yang sebenarnya. Ya, sebenarnya sih kalau kita pikir nggak ada manfaatnya juga, nggak ada faedahnya saling berolok-olokan. Cerita berolok-olok pun sebenarnya nggak ada faedahnya, apa manfaatnya coba. Justru kita kan itu disuruh kitab suci itu sebagai pelajaran buat kita, sebagai hikmah, bimbingan dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam hal ini makna intinya itu saling berolok-olok, ya Anda silahkan lihat nilai sendiri gitulah. Nah, ini kita sempurnakan kembali makna ini dalam surah At-Taubah ayat 65. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olokan? Ini sudah Allah sangat jelas tidak menyukai orang yang saling berolok-olok itu gitu. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya untuk menggambarkan apa sih sebenarnya yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran terjemahan itu, dan bagaimana Anda bisa nilai kitab suci Al-Quranul Karim. Oke, di sini kita sudah sangat jelas ya membandingkan keistimewaan kitab suci kita Al-Quran yang kita miliki saat ini. Itu sudah sangat terbukti keistimewaannya sejak zaman dulu sampai sekarang. Apalagi apabila digali kembali baik dalam keilmuan ilmu pengetahuan yang modern saat ini, semakin membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran itu terbukti bahwa benar-benar keaslian dan kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bukti yang terakhir ini yaitu di mana pada saat Al-Quran mengatakan bahwa tubuh jasad Firaun itu akan nanti sebagai utuh dan akan ditemukan dan akan sebagai bahan pembelajaran dan contoh untuk kaum-kaum yang berikutnya.
Ini sudah Allah Subhanahu wa taala lukiskan di dalam Al-Qur'an bahwa tubuh Firaun yang mengaku Tuhan tersebut akan diabadikan di dalam sejarah, dan terbukti tubuh mumi Firaun tersebut sudah dibuktikan dengan teknologi modern ini setelah ditemukan jasad tubuh Firaun yang tersebut gitu loh. Ini sudah dilukiskan dalam Al-Qur'an juga 1400 tahun yang lalu, di mana kitab suci yang lain mengatakan bahwa tubuhnya itu hancur. Tubuhnya itu tidak bisa lagi ditemukan tubuh mumi Firaun tersebut gitu, tubuh Firaun. Ternyata prediksi ramalan kitab tersebut yang mengatakan bahwa tubuhnya tidak ada lagi hancur terbantahkan dengan Al-Qur'an. Maka dengan begitu banyak sekali dengan ditemukannya mumi Firaun ini, orang banyak menjadi mualaf, banyak sekali masuk Islam gitu loh. Karena dia sadar, termasuk orang-orang yang menelitinya mumi Firaun tersebut. Dan silahkan mumi Firaun tersebut juga sudah Anda bisa lihat di museum yang di negeri yang menemukannya tersebut gitu loh. Nah, kurang lebihnya saya sampaikan di sini dulu mengenai hal ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.